Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih, bagian yang menurut saya penting banget dari materi Anda. Gimana caranya ngelola percakapan emosional, baik itu pas ketemu langsung ya, atau pas lagi online. Sumber kita kan dari buku Super Communicators-nya Charles Duhigg ya, Betul, betul. khususnya bab soal percakapan tipe, bagaimana perasaan kita. Nah, misi kita nih, pengen paham, kenapa sih ini penting banget dan gimana caranya biar lebih efektif gitu. Tentu. Jenis percakapan ini ya, ampun sering banget rasanya kayak jalan di ladang ranjau gitu ya. Iya juga ya. Kita sering menghindarinya gitu. Mungkin karena takut canggung atau takut salah ngomong. Padahal ya itu tadi, koneksi emosional itu kan inti dari hubungan yang benar-benar kuat. Oke. Mari kita bedah nih. Sumber ini kan bilang, percakapan emosional tuh bukan sekedar, tuker info biasa ya, tapi lebih kayak jendela gitu ya. Jendela. Bisa dibilang gitu, jendela buat ngerti apa sih yang sebenarnya ada di kepala orang lain. Apa yang penting buat mereka. Nilai-nilai, keyakinan, perasaan mereka. Jadi ini soal bangun jembatan pemahaman ya, bukan cuma, faktanya begini. Tepat sekali. Nah, pertanyaannya nih, gimana mulainya? Biar nggak kikuk gitu loh. Sumber ini kan jebut soal risetnya Nicholas Epley, terus ada studi Fast Friends juga. Katanya kuncinya di pertanyaan mendalam ya. Iya, betul. Pertanyaan mendalam. Bukan yang basa-basi kayak, apa kabar? Tapi yang lebih menggali, gitu. Menggali apa tuh? Ya, menggali nilai, pengalaman, perasaan. Contohnya nih, daripada nanya kerja di mana, mungkin bisa tanya, bagian apa sih dari kerjaan kamu yang paling bikin kamu semangat? Atau hal apa yang paling kamu syukuri belakangan ini? Oh, pertanyaan kayak gitu kan ngundang sedikit kerentanan ya. Nah, kerentanan ini kalau direspon dengan baik, dengan empati, itu bisa memicu yang namanya emotional contagion. Emotional contagion, itu apa lagi tuh? Itu kayak kecenderungan alami kita buat secara nggak sadar ketularan emosi orang lain. Gitu, jadi kita ikut merasakan. Nah, dari situ kedekatan bisa mulai terbangun. Menarik. Jadi kuncinya bukan langsung nanya yang super pribadi ya, tapi coba ubah pertanyaan umum jadi lebih nanya soal perasaan atau pengalaman mereka. Oke, paham. Tapi kadang suka mikir juga sih, nanya yang agak dalam ke orang yang baru kenal, apa nggak kelihatan lancang atau kepo ya? Gimana tuh nyimbanginnya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya itu dikalibrasi sama timbal balik. Coba aja mulai dengan pertanyaan yang sedikit lebih dalam dari biasanya, terus lihat responsnya gimana. Oh, jadi kayak tes ombak itu. Bisa dibilang gitu. Kalau dia kelihatan nyaman, terbuka, ya bisa lanjut dikit. Tapi kalau kayaknya ragu, ya kita mundur dikit. Ini lebih kayak nari bareng, bukan interogasi. Yang penting niatnya tulus pengen ngerti, bukan cuma ngorek info aja. Oke, anggaplah percakapan udah mulai terbuka nih. Terus, gimana caranya kita nunjukin kalau kita tuh beneran dengerin emosinya, bukan cuma kata-katanya aja? Nah, disinilah isyarat nonverbal jadi penting, tapi lebih spesifik lagi, sumber ini menekankan pentingnya menyelaraskan apa yang disebut mood dan energi. Mood dan energi. Maksudnya gimana tuh? Gini, mood itu bisa diartikan suasana hatinya lah ya. Apakah lagi seneng atau sedih, positif atau negatif gitu. Kalau energi itu tingkat intensitasnya, lagi semangat banget atau lagi lesu. Oke, terus menyelaraskan itu gimana? Apa kita niru plek-plek ketiplek ya? Nah, bukan niru plek ketiplek ya, tapi lebih ke nunjukin kalau kita ngangkep frekuensi emosional dia. Contohnya gimana tuh? Misalnya dia cerita seneng banget, kita ikut semangat gitu? Bisa jadi, kalau dia cerita dengan antusias, mood positif, energi tinggi, ya kita responnya juga dengan nada yang nunjukin kita ikut seneng. Atau sebaliknya, kalau dia lagi sedih, mood negatif, energi rendah, kita responnya tenang, penuh perhatian, mood netral positif, energi rendah. Ah, jadi bukan niru persis, tapi lebih kayak mencerminkan pemahaman kita soal suhu emosinya dia ya. Tepat. Itu kayak ngasih sinyal, gue ngerti kok perasaan lo. Apa paling nggak gue berusaha ngerti perasaan lo. Ini sinyal kuat banget kalau kita hadir dan nyambung secara emosional. Kayak di riset soal ketawa bareng itu loh. Atau pas NASA seleksi astronot, mereka cari kekompakan tim kan. Terus nih, gimana kalau percakapannya malah jadi panas? Misalnya pas lagi beda pendapat tajam gitu. Kayak contoh debat soal senjata di buku itu.
Emosi kan bisa cepet banget naik tuh. Nah, iya kan? Pas situasi kayak gitu, teknik kayak looping for understanding itu berguna banget. Looping for understanding, itu gimana lagi caranya? Jadi, kita ulangi lagi apa yang kita dengar dari lawan bicara, tapi pakai kata-kata kita sendiri. Terus kita konfirmasi. Misalnya nih, oke, jadi kalau aku nggak salah tangkap, kamu tuh ngerasa frustrasi ya, karena ngerasa pendapatmu nggak didengerin sama sekali. Bener gitu? Diulangin gitu ya? Iya. Kedengarannya simple, tapi ini kuat banget loh efeknya. Kenapa? Karena ini maksa kita buat berhenti sejenak, nahan ego buat langsung nyanggah, dan benar-benar nyoba masuk ke sudut pandang dia. Wah, iya juga ya. Memperlambat konflik jadinya. Betul, memperlambat eskalasi dan nunjukin niat baik buat paham, bukan cuma pengen menang argumen. Selain itu, studi soal pasangan langgeng itu kan juga nemuin pentingnya ngendaliin diri kita sendiri, milih waktu dan tempat, lingkungan, sama jaga biar masalahnya nggak melebar kemana-mana, batasan. Kebayang sih pas lagi panas-panasnya gitu, disuruh ngulangin omongan lawan bicara pasti butuh effort nahan lidah ya. Nggak gampang. Tapi dampaknya oke ya? Memang perlu latihan. Oke, sekarang pindah ke dunia maya nih. Kalau online kan banyak banget tuh isyarat nonverbal yang hilang. Gimana tips dari sumber ini buat jaga percakapan emosional tetap sehat di platform digital? Nah, justru karena minimnya petunjuk konteks itu, kita mesti ekstra hati-hati. Ada beberapa saran praktis sih. Apa aja itu? Pertama, lebih banyakin sopan santun. Pakai tolong, terima kasih, itu lebih sering. Kayaknya sepele, tapi ngaruh. Kedua, kurangin sarkasme deh. Gampang banget salah diartiin kalau nggak ada nada suara. Betul. Sering kejadian tuh. Ketiga, usahain lebih ekspresif buat hal-hal positif. Lebih sering nyapa, bilang makasih, minta maaf kalau salah, kasih pujian. Terus pakai pelembut kalimat kayak, menurutku sih, atau mungkin bisa dicoba gitu. Keempat, nah ini penting, tahan diri buat nggak ngeritik pedas di forum publik. Itu cenderung mancing reaksi defensif sama negativitas lainnya. Oke. Jadi intinya, karena banyak yang hilang pas online, kita perlu lebih sengaja nunjukin niat baik kita gitu ya, biar nggak salah paham. Tepat, lebih eksplisit nunjukin niat baik dan kepekaan kita. Jadi, kalau dirangkum nih, apa ya kesimpulan besarnya dari obrolan kita? Percakapan emosional ini, walaupun kadang ngerasanya sulit ya, tapi ini jalur penting banget ya buat hubungan yang lebih dalam. Iya, bener banget. Kuncinya ada di berani nanya lebih dalam, peka dengerin emosi lewat mood dan energi tadi, sama punya strategi kayak looping itu buat ngadepin situasi sulit, baik offline maupun online ya. Tepat sekali. Sumber ini kan juga nguatin temuan dari studi jangka panjang kayak studi Harvard soal perkembangan orang dewasa itu ya, yang bilang kalau kualitas hubungan sosial kita itu prediktor paling kuat buat kebahagiaan sama kesehatan jangka panjang kita. Wow, iya ya. Dan hubungan itu kan dirawatnya lewat percakapan yang bermakna, termasuk ya yang berani nyentuh sisi emosional ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh direnungin. Jenis percakapan emosional apa sih yang paling sering Anda hindari? Terus, langkah kecil apa mungkin satu pertanyaan yang sedikit lebih personal atau usaha lebih sadar buat nangkep mood dan energi lawan bicara yang bisa Anda coba minggu ini buat mulai ngebuka percakapan itu? Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.